Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, kita telah mengetahui bahwa Islam itu menjadi risalah bagi seluruh alam semesta. Tegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pengertian dari Islam risalah rahmat bagi seluruh alam ini adalah Islam itu didakwahkan oleh Nabi Muhammad dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan hayah thayyibah, hidup yang baik. Hidup yang baik ini diperoleh dengan iman dan amal soleh. Dalam ayat yang lain, iman dan amal soleh perolehannya disebut dengan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sehingga kalau ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hayat thayyibah itu pengertiannya, ukurannya adalah hidup baik dengan 3 ukuran. Ukuran yang pertama adalah lahum ajruhum inda rabbihim, sejahtera sejahtera-sejahteranya. Yang kedua adalah la khaufun alaihim, damai sedamai-damainya. Dan yang ketiga adalah wala hum yahzanun, bahagia sebahagia-bahagianya. Islam rahmatan lil alamin dengan pengertian ini ada penjabarannya dalam Al-Quran, termasuk penjabaran untuk kehidupan pribadi masing-masing umat Islam. Penjabaran dalam kehidupan pribadi umat Islam terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ayat ini menegaskan bahwa pribadi yang mendapatkan rahmat Allah, berarti mengikuti agama Islam rahmatan lil alamin dengan benar, itu memiliki karakter. Yang pertama adalah fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karakter yang pertama adalah lemah lembut. Yang lemah lembut ini dalam ayat itu ditegaskan, lau kunta faddon ghalidhal qalbi, kalau kamu kaku dan kasar. Sehingga lemah lembutnya itu tidak kaku dan tidak kasar. Lemah lembutnya tidak kaku tidak kasar itu berarti lemah lembut dalam ucapan, lemah lembut dalam sikap dan perilaku, dan lemah lembut hati. Sehingga kita dengan lisan kita itu ucapannya yang baik-baik, tidak menyakiti orang, tidak menghujat orang, tidak menghina orang, tidak menistakan orang. Terus kemudian sikap kita juga sikap yang lemah lembut. Jadi kalau misalnya kita menutup pintu dengan pelan-pelan. Kita naruh barang juga pelan-pelan, tidak dilemparkan begitu saja. Perilaku kita itu juga perilaku yang lemah lembut, itu perilaku yang ramah, tidak gemblelengan, tidak kemaki. Terus yang kedua, karakter yang kedua dari pribadi rahmat ini adalah fa'fu anhum, menjadi pribadi yang pemaaf, bukan pemarah. Yang pribadi yang pemaaf, tidak pemarah ini dalam hadis ditegaskan sebagai pribadi yang cerdas. Dalam hadis Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu indal ghadabi. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa
mengendalikan dirinya ketika dia marah. Terus karakter yang ketiga adalah wastaghfirlahum, memohonkan ampunan, jadi tidak pendendam. Sehingga kalau kita itu disakiti orang, dilukai hati kita tidak menjadi pendendam, kita malah memohonkan ampunan kepada orang yang melukai hati kita tadi itu. Sehingga kalau kita itu misalnya, itu teman-teman ada yang mengalami putus cinta, maka kemudian tidak mendoakan buruk kepada pacarnya atau kenalannya yang memutus cinta. Kalau doa buruk kan misalnya gini, kamu telah memutuskan cintaku padamu, maka aku doakan kamu matinya kesambar meledek. Itu doa buruk. Tapi kalau pribadi rahmat itu tidak memiliki pribadi yang pendendam tadi itu. Kalau diputus cinta, maka kemudian mendoakan, kamu telah memutus cintaku, tapi aku tetap cinta kepadamu, berharap kamu tetap mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kamu besok mendapatkan jodoh yang lebih baik dari aku, yang dapat membina hidup bahagia denganmu. Terus karakter yang berikutnya dari pribadi rahmat itu adalah karakter wasyawiruhum fil amri, karakter musyawarah. Musyawarah ini maksudnya adalah menghargai pendapat orang, mau menghargai pendapat orang, pandai mendengarkan, kemudian juga pandai mengambil pandai mengambil keputusan. Sehingga kalau kita itu mau mendengarkan masukan, maka kemudian kita bisa mengambil keputusan secara tepat. Misalnya, teman-teman mau melanjutkan kuliah. Mau melanjutkan kuliah kemana? Maka kemudian teman-teman bisa minta pertimbangan kepada kenalan, kepada teman yang tahu gimana kuliah yang benar dan kuliah itu di mana. Terus kemudian setelah mendapatkan masukan, mengambil keputusan, saya berkuliah di sini. Terus kemudian karakter yang berikutnya dari pribadi rahmat itu adalah fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, memiliki azam. Azam itu memiliki cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat, disiplin, kerja keras. Sehingga teman-teman kalau memiliki azam itu berarti memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad cita-cita tingginya itu ya diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan, wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang al-muflihun di awal Al-Baqarah. Orang-orang yang jaya, orang-orang yang sukses. Sehingga teman-teman ketika menjadi pribadi rahmat, punya azam, itu berarti cita-citanya tinggi, menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang yang sukses. Terus kemudian karena cita-citanya tinggi, maka harus memiliki kemauan yang kuat untuk meraih cita-cita itu. Kalau kemauannya kuat, maka kemudian tidak mudah patah semangat. Betapapun hambatannya amat sangat berat, tetap berusaha untuk meraih cita-cita yang tinggi itu. Terus kemudian ya, disiplin. Disiplin itu kalau sudah tahu jalan untuk meraih cita-cita tadi itu, maka kemudian tetap terus berada di jalan untuk meraih cita-cita itu. Jangan berbelok jalan, jangan berganti jalan. Terus kemudian kerja keras. Kerja kerasnya bisa tidak hanya sehari itu 8 jam,
tapi sehari kerjanya itu bisa 14 sampai 16 jam. Terus karakter dari pribadi rahmat itu tawakal ala Allah, menerima diri setelah berusaha dengan keras. Dalam hadis itu Nabi menjelaskan tentang tawakal itu ketika ada seorang Arab Badui sowan datang kepada Nabi mengendarai untanya itu tidak diikat. Maka kemudian Nabi menanyakan, loh, unta kamu kok tidak kamu ikat? Arab Badui tadi itu menjawab, aku tawakal kepada Allah Nabi, kalau unta itu memang menjadi milikku, meskipun tidak saya ikat, kemudian lepas dan pergi, nanti tetap kembali kepadaku. Tapi Nabi kemudian menegur, tawakal tidak seperti itu. Ikil ummat tawakal, ikat dulu untamu itu, baru kemudian kamu tawakal. Sehingga tawakal itu adalah menerima diri setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Sehingga tawakal itu berarti tidak pasrah bongkoan, tidak melakukan apa-apa, kemudian tanpa usaha mendapatkan kebaikan, tanpa usaha mendapatkan prestasi yang tinggi. Bukan seperti itu. Sehingga tawakal itu berarti berusaha untuk meraih prestasi yang tinggi, kemudian tawakal menerima diri, apapun hasilnya itu kemudian diterima. Demikian teman-teman yang saya banggakan, mudah-mudahan manfaat. Dan ini mumpung masih di bulan Ramadan, mari bulan Ramadan ini kita gunakan untuk mendidik diri kita sendiri supaya menjadi pribadi rahmat. Yang untuk bisa mendidik diri kita menjadi pribadi rahmat itu pangkalnya adalah kita bisa mengendalikan diri kita, mengatur diri kita sendiri. Yang mengendalikan diri kita itu, mengatur diri kita itu adalah imsak. Yang imsak itu adalah pengertian dari puasa yang kita lakukan. Dan puasa kita ini berhasil apabila kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita untuk mengendalikan diri, untuk mengatur diri, termasuk ini, mengendalikan diri, mengatur diri supaya menjadi pribadi rahmat dengan beberapa karakter tadi. Selamat berjuang. Jadi jihad teman-teman semua adalah itu. Jihad besar teman-teman dan saya itu adalah mengendalikan diri sendiri, itu merupakan bagian dari pengertian jihad melawan hawa nafsu yang dalam hadis disebut sebagai jihad akbar, jihad besar. Mudah-mudahan berhasil. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.